1962-10333 dari kelas 5A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran terkait surat lamaran pekerjaan. Assalamualaikum. Baiklah, coba ketua kelasnya siapkan dulu ya. Ibu. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadirannya. Aprilia Maharani Putri, Hadir, Bu. Nurvila, Hadir, Bu. Reginata, Hadir, Bu. Dea Cahyanti, Hadir, Bu. Aska, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Ira Alini. Hadir, Bu. Oke, baik. Jadi semuanya ada semua ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan pagi ini Ibu akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, apakah udah tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Jadi, surat lamaran pekerjaan ini merupakan suatu surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Kemudian, apa saja fungsi-fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Ada yang tahu? Oke. Jadi, untuk fungsi surat lamaran pekerjaan ini itu ada 3. Yang pertama yaitu sebagai bukti tertulis bahwa seseorang yang melamar di suatu perusahaan atau instansi tertentu. Kemudian yang kedua, pengajuan yang dibuat bisa merupakan media atau alat komunikasi antara pelamar dengan perusahaan tersebut. Kemudian ada juga fungsinya yaitu sebagai bahan pertimbangan suatu penerimaan pekerjaan. Nah, jadi dari surat lamaran tersebut, jadi perusahaan tersebut bisa mempertimbangkan apakah seseorang tersebut layak untuk diterima di perusahaan tersebut atau tidak. Lalu surat lamaran ini memiliki 2 jenis, yaitu berdasarkan dari pembuatannya. Yang pertama, berdasarkan Nah, apa saja berdasarkan pembuatannya? Yang pertama yaitu ada berdasarkan surat lamaran yang digabungkan dengan riwayat hidup. Kemudian yang kedua ada surat lamaran yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Kemudian bagaimana dengan berdasarkan informasi lain? Jadi ada 2, yang pertama berdasarkan pembuatannya, kemudian yang kedua berdasarkan informasi lain. Nah, ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan informasi iklan, kemudian yang kedua berdasarkan informasi sosial media, kemudian yang terakhir ada berdasarkan
bisa jadi koran atau media cetak lainnya. Misalnya sering kita jumpai di koran-koran itu kan ada bacanya menerima lowongan pekerjaan di bidang ini gitu. Kemudian bagaimana dengan berdasarkan sosial media? Ada yang tahu bagaimana maksudnya itu? Di sosial media kan ada iklan, ada postingan gitu. Oh iya betul. Nah jadi lebih tepatnya itu berdasarkan sosial media dari postingan. Kadang ada yang dibuat oleh memang grup lowongan pekerjaan, kayak di Instagram, Facebook dan sebagainya. Kemudian berdasarkan orang lain. Tahu di sini apa maksudnya orang lain? Dari informasi Iya betul sekali. Nah di sini bisa dari sumbernya teman sejawat atau kerabat. Kemudian ada isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Apa saja isinya? Yaitu biasanya surat lamaran itu berisi tentang permohonan oleh pelamar yang ingin mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi tertentu. Itu biasanya berisi permohonan seseorang pelamar pekerja akan diterima. Kemudian yang kedua yaitu ada sistematika. Apa saja sistematikanya? Ada yang tahu? Apa saja sistematika dari surat lamaran pekerjaan? Yes. Sistematikanya yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan. Nah, tempat dan tanggal pembuatannya ini itu biasanya diposisikan pada pojok sudut kiri atas. Misalnya ada tempat dan tanggal pembuatannya. Contohnya seperti ini. Pekanbaru, 22 Januari 2022. Nah, ini berada posisinya di pojok kiri paling atas. Kemudian yang kedua ada lampiran dan hal. Nah, ini tempatnya berada di bawah tempat dan tanggal pembuatannya. Contohnya seperti lampiran. Dan dimaksudkan dengan lampiran berapa banyak atau berapa lembar yang kita buat surat lamaran tersebut. Misalnya ada 4 lembar. Hal ini dimaksud yaitu misalnya contohnya pemberitahuan. Nah, kemudian yang ketiga ada alamat surat. Alamat surat di sini yaitu dimaksud di mana kita mendudukan surat lamaran pekerjaan tersebut, misalnya di perusahaan atau di tempat tertentu. Kemudian, nah dari alamat surat ini, ibu ambil contoh, misalnya yang terhormat, ini disingkat saja, misalnya manajer perusahaan. Jalan Karya 1 Pekanbaru. Nah, untuk buat alamat suratnya seperti ini. Kemudian yang keempat ada salam pembuka. Salam pembuka contohnya dengan hormat, berdasarkan. Itu salam pembukanya diawali dengan hormat berdasarkan, misalnya berdasarkan dari iklan yang dibaca. Kemudian yang kelima ada alinea pembuka. Yang keenam ada isi. Isi ini yaitu yang pertama ada identitas.
terakhir adalah aspek-aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja aspeknya? Ada yang tahu? Tidak. Nah, jadi aspek pentingnya itu terdapat dalam surat lamaran terdiri atas pernyataan umum atau tesis dan argumentasi. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi membuatkan pernyataan umum atau tesis. Jadi setelah dibuat surat lamaran, dapat disimpulkan bahwa sistematika dan unsur-unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang didapat digali seperti di tempat dan waktu pembuatan surat lamaran tersebut, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta dalam pembukaan dan penutup. Itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai di sini sudah paham semuanya? Jika ada yang nggak paham, silakan ditanyakan saja ya. Ya, silakan Nurila. Bagaimana caranya agar surat lamaran pekerjaan kita itu diterima atau di-interview lah kita dengan perusahaan yang Oke, pertanyaan yang bagus. Ada nggak teman-teman lain yang bisa menjawab dari pertanyaan Nurila? ada Bu, saya Ya, silakan Reginata. menurut saya yang pertama itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terus membuat riwayat hidup yang sesuai. Gunakan template yang menarik perhatian itu yang kita lamar. Terus pastikan menggunakan warna font yang sesuai dalam penulisan surat. Terus memasukkan atau menggunakan foto yang formal. Terus menggunakan untuk mengirim surat tersebut menggunakan format PDF agar surat tersebut tidak berantakan tadi. Iya, bagus sekali ya. Ada teman-teman lain lagi yang ingin menambahkan? Tidak Bu. Ya, ada. Nah, jadi bagaimana tadi supaya suatu surat lamaran tersebut memungkinkan untuk dipanggil interview ya tadi ya? Nah, jadi kita harus mencantumkan di dalam surat lamaran tersebut kalau Anda itu merupakan orang yang benar-benar cocok bagi perusahaan tersebut. Selain dengan menyebutkan kelebihan dan prestasimu, jangan lupa buat pernyataan di bagian akhirnya, bagian terakhir, bahwa kamu adalah orang yang tepat. Kemudian jelaskan juga secara singkat dan jelas dampak apa yang kamu timbulkan jika kamu bergabung di perusahaan tersebut. Misalnya kamu mengatakan bahwa kamu dapat membuat perusahaan semakin maju dengan memenuhi bahkan kerja melebihi target perusahaan. Dengan begitu perusahaan tersebut akan mempertimbangkan bahwa kamu di situ terlihat benar-benar ingin bekerja dan bergabung dengan perusahaan mereka. Ya, sampai situ paham ya, Mufila? Baiklah, sampai di sini paham ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Oke, Bu rasa sudah cukup ya, udah paham semua ya, alhamdulillah, dan jamnya sudah hampir habis. Bu rasa cukup pada hari ini. Untuk karena Ibu minggu depan masuk lagi, Ibu akan beri tugas ya. Ya Bu. Tugasnya coba buat surat lamaran bebas mau berdasarkan dari iklan, informasi dari orang lain ataupun sosial media. Itu Ibu tunggu jawabannya hari minggu depan, berarti itu udah harus selesai ya. Ibu tunggu kita selesai. Baik, itu aja yang Ibu rasa cukup. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Bu rasa cukup. Kurang lebih Ibu mohon maaf jika ada penyampaian salah dan tutur kata yang salah. Ibu akhiri.